dan kita berharap supporter juga, fans juga mendukung secara sportif. Dan mungkin di sini saya juga menyampaikan promo. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. 3 instruksi ampuh Bima Sakti kalahkan Myanmar. Pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti mengaku telah mengantongi peta kekuatan lawannya setelah mengutus asisten pelatihnya untuk mengamati sejak fase grup. Berdasarkan laporan dari asistennya, Bima Sakti menyebut Myanmar merupakan tim yang bagus dan setara dengan Vietnam maupun Thailand yang juga lolos ke semifinal. Selain tidak mudah menyerah, ia juga menilai Myanmar memiliki organisasi permainan yang bagus dan telah menyiapkan taktik untuk mengantisipasi permainan lawannya itu. Lebih lanjut, Bima Sakti menginginkan skuad Garuda Muda untuk melakukan 3 hal dalam pertandingan yang akan dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ex-kapten timnas Indonesia itu meminta Nabil Asyura dan kolega tidak buru-buru dalam membangun serangan dan ingin timnya bermain dengan rapi. Dalam hal ini artinya para pemain juga tidak boleh melakukan kesalahan sendiri yang bisa membahayakan gawang timnas U16 Indonesia. Sementara itu, legenda timnas Indonesia era 1990-an itu sebenarnya menyiapkan strategi bila pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Diketahui Bima Sakti sudah menyiapkan Algojo alias penendang khusus untuk babak adu penalti nantinya. Meski begitu, pria yang juga menjadi asisten pelatih Sintayong di timnas Indonesia senior itu tidak menguraikan lebih lanjut mengenai para eksekutor tersebut. Hanya saja, Bima Sakti yakin tim berjuluk Garuda Asia didikannya siap secara mental jika pemenang pertandingan harus ditentukan oleh adu tendangan penalti. Bima Sakti minta maaf pada Vietnam atas aksi tidak suportif supporter timnas Indonesia. Jelang semifinal Piala AFF U16 2022 kontra Myanmar, pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti menunjukkan jiwa besarnya. Legenda sepak bola Indonesia itu meminta maaf kepada Vietnam dan pecinta sepak bola Vietnam atas perlakuan tidak sportif pendukung timnas Indonesia U16 dalam pertandingan sebelumnya. Seperti diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia U16 tergabung di grup A, di mana selain kedua tim itu, grup A berisikan Singapura dan Filipina. Selama menjalani pertandingan di fase grup, diakui media Vietnam Soha.vn, The Golden Star muda kerap kali mendapatkan tekanan dari supporter tuan rumah. Salah satunya saat pertandingan terakhir kontra timnas Indonesia U16 yang berakhir untuk kemenangan 2-1 Garuda Asia. Media tersebut menyebutkan para pemain asuhan Nguyen Quoc Tuan bahkan sempat dilempar botol oleh pendukung yang memadati Stadion Maguwoharjo Sleman itu. Bima Sakti sangat menyayangkan perilaku-perilaku itu karena mencoreng keindahan sepak bola. Bima Sakti berharap kejadian-kejadian tidak sportif tidak terulang di langkah-langkah selanjutnya. Dia meminta para supporter Indonesia untuk mengendalikan diri saat mendukung tim kebanggaan. Zlatan Moravci langsung berterima kasih karena dampak kedatangan Egy Maulana Fikri. Zlatan Moravci langsung merasakan dampak perekrutan Egy Maulana Fikri. Tidak sampai 24 jam setelah memboyong gelandang timnas Indonesia itu, akun media sosial klub Slovakia tersebut langsung dibanjiri pengikut. Sebelum merekrut Egy Maulana Fikri, jumlah followers Instagram Zlatan Moravci hanya di angka 2000-an. Namun setelah memperkenalkan Egy pada Senin sore, saat itu pengikut Zlatan Moravci mencapai angka 50 ribuan. Perasaan ketika sebuah klub mendapatkan lebih banyak followers daripada jumlah penduduk di kotanya. Kami berterima kasih. Tulis Zlatan Moravci di akun Instagram resminya. Zlatan Moravci sendiri merupakan klub ketiga yang dibela oleh Egy Maulana Fikri sepanjang karirnya. Pemain 22 tahun itu sebelumnya pernah memperkuat Legia Gdansk dan juga FK Senica. Zlatan Moravci adalah peserta Fortuna Liga 2022-2023 atau kasta teratas Liga Slovakia yang bernama Slovak Superliga. Fortuna Liga telah dimulai sejak 15 Juli 2022. Untuk sementara, Zlatan Moravci terpuruk di dasar klasemen dengan 2 poin dari 4 partai.
Slatemor FC hanya mampu meraih 2 hasil seri dan menelan 2 kekalahan pada awal musim Slovak Superliga. Pada musim lalu, Slatemor FC terpuruk di peringkat ke-11 dari 12 peserta dengan 19 poin dari 22 pertandingan. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself.